Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Amanda Bulan Naila dengan nomor FM 237588003 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 5A. Jadi di sini pada lab 646, eh, lab 4647, nah kita akan mengerjakan lab serangan injeksi atau injection attack. Jadi di sini kita akan mengeksploitasi kerentanan axial injection pada aplikasi DVWA dan kemudian melakukan riset tentang cara-cara mitigasi, mencakup pencegahan axial injection. Tujuan utamanya adalah memahami bagaimana injeksi SQL ini bekerja, kemudian bagaimana mengidentifikasi kerentanannya, dan bagaimana mengekstrak informasi dengan cara yang aman di lingkungan uji, serta mempelajari teknik pencegahannya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan SQL injection dalam lingkungan yang aman. Kedua, memahami mekanisme bagaimana input dapat dimanipulasi untuk mengubah query SQL. Yang ketiga, menemukan informasi skema database, yaitu nama database, tabel, dan kolom melalui tabel teknik injeksi yang dikontrol. Yang keempat, menemukan kredensial pengguna atau hash password dalam lingkungan uji dan memahami risikonya. Yang kelima, mencari dan merangkum teknik mitigasi yang efektif untuk mencegah SQL injection dalam aplikasi nyata. Nah, di sini langsung aja kita ke part pertama, yaitu eksploitasi kerentanan SQL injection pada DVWA. Jadi di sini tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa aplikasi rentan mengidentifikasi struktur query jumlah kosong, mengetahui DBMS dan nama database, mendapatkan daftar tabel atau kolom, dan mengekstrak kredensial untuk dipelajari lebih lanjut. Nah, step pertama kita harus menyiapkan DVWA atau exploit. Kita buka server kali, kemudian nanti kita akan uh, mencari di browser http 10.6.6.13. Nah, di sini kemudian nanti kita akan input admin dan password sebagai passwordnya. Oke, ini nolak. Oh, nah di sini kita cari domain tadi ya, ke halaman di VWA. Saya sambil screenshot. Kemudian kita akan login dengan credential admin atau passwordnya kita password admin, passwordnya password. Kemudian kita login. Kemudian kita akan klik ke DVWA security. Ini kemudian kita ubah ini menjadi low, kemudian submit.
Jadi tadi itu kita untuk mengatur security law, memastikan kontrol input pengguna minimal sehingga kita dapat melihat teknik injeksi dasar secara eksplisit. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita ke menu XL injection, lalu pada field user ID kita masukkan ini. Lalu klik submit. Nah, kemudian kita lanjut ke step 3 untuk menentukan jumlah kolom yang dikembalikan oleh query. Yang pertama, kita masukkan input kemudian user ID type 1 tapi order by 2 dan order by 3. Oke. Oke, ini cuma sampai 2. In the user file type. Nah, ketika kita tadi klik yang order by 3 itu error karena tidak ada kolom 3 di order. Jadi coba lagi. Di sini 3. Nah, dia error ya. Lanjut. Nah, di langkah 4 kita akan mengetahui versi DBMS dengan cara apa dan cara menginputkan ini. Nah, di sini itu union select 1 itu menggabungkan hasil dari query lain. Nah, ini kan kita meminta version DBMS sebagai kolom kedua. Nah, hasilnya menampilkan versi server database. Sehingga kita tahu di dalam DBMS dan versinya. Di sini mengetahui versi itu berguna untuk kalau kita ingin melakukan analisis lanjutan. Selanjutnya, kita akan masukin langkah ini. Ini merupakan menentukan nama database. Jadi, fungsi database ini di sini itu adalah untuk mengambilkan nama database saat ini. Nah, sehingga bisa memudahkan kita untuk memfokuskan query untuk mengambil nama tabel yang relevan. Selanjutnya, pada tabel 6, kita masukkan ini di user ID type. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini information skema tabel itu merupakan tabel sistem yang berisi daftar tabel dalam tiap skema. Jadi query ini menampilkan semua base tabel yang ada pada database DVWA. Nah, dari output ini kita bisa mencatat nama tabel dari usernya, kemudian guestbook dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu mengambil kredensial user, yaitu username dan passwordnya.
dengan cara ini untuk mengambil nama kolom. Nah, kemudian kita akan mengambil kredensial user, yaitu username dan passwordnya. Nah, ini ada username dengan first name admin, kemudian first name-nya admin, first name Gordon, hack, dan lain-lain. Nah, jadi di bagian ini itu kan menampilkan nilai user dan password dari tabel user. Nah, biasanya password itu tersimpan sebagai hash. Tapi di sini kita bisa melihat akun yang ada beserta dengan hash mereka atau password mereka. Tapi kita nggak boleh menyalahgunakan ini karena ini cukup digunakan di lab berikut ini. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya, check the password lab. Nah, kita buka tab baru dalam, kemudian kita jalankan. Nah, nanti kita akan salin password dari DPWA ke Scratch Station dan klik Scratch Station. Di sini admin. Oke. Bentar. Oh, gitu. Oke, oke. Kita copy dari sini. Oke, kita coba kalau admin dia nggak ketemu, kita coba salah satu user di sini. Nah, dia ketemu. Oke, jadi di sini itu fungsinya merupakan layanan seperti database hash serta teknik lookup untuk menebak hash. Nah, hasil ini menunjukkan betapa pentingnya bahwa menyimpan password dalam format hash yang lemah atau tidak diberi salt yang sangat berbahaya di dunia nyata. Nah, selanjutnya kita akan melakukan riset online terstruktur. Kita bisa buka web online terpercaya. Kemudian di sini akan baca dan catat poin-poin mitigasi utama. Kemudian simpan link atau daftar bacaan dan ringkas setiap poin menjadi 1 sampai 2 kalimat. Jadi di sini itu fungsinya untuk mengumpulkan praktik yang terbukti di lapangan. Sumber seperti UAS,
OASP memberikan pedoman yang diakui luas untuk mencegah injection. Oke, mungkin kita udah selesai sampai lab 6.47 injection next. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.